Cek. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Allahumma shalli wa sallim ala khairil mursalat wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin wa yaumil qiyamah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna 'uluman tanfa'una fid dini wad dunya wal akhirah. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa 'amalan mutaqabbala wa shifaa'an min kulli da'in wa saqam. Hadratul muhtaramin yang kami ta'zimi, yang kami hormati, para alim, para ustadz, para asatid, para sepuh bini sepuh, wabil khusus jajaran pengurus takmir Masjid At-Taqwa Tempeh yang semoga dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin hadirat jamaah salat maghrib dilanjutkan kajian Jumat malam Sabtu, yang semoga langkah kita menuju rumah Allah ini dicatat sebagai penggugur segala dosa kita dan menjadi peningkat dan pengangkat derajat kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, bersyukur hari ini kita dimudahkan untuk kembali mengkaji hadis yang ini dikarang atau disusun oleh Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani, yang mana kitab ini sangat fenomenal, sangat terkenal, berjudul Bulughul Maram min Adillatil Ahkam. Maka yang menjadi keberkahan buku ini salah satunya adalah banyak ulama atau banyak kitab yang mensyarah. Jadi kalau seandainya indikator buku itu berkah, buku itu betul-betul bisa kita lihat manfaatnya, banyak ulama yang mensyarah. Artinya mensyarah daripada kitab ini. Jadi Ibnu Hajar Al-Asqalani ini beliau merangkum hadis-hadis baginda Rasulullah sesuai dengan bab fikih, Pak. Dan hari ini kita masih masuk di bab toharoh, ya, di bab toharoh terkait toharohnya air. Maka ketika kita betul-betul jeli bagaimana mengkaji kitab Bulughul Maram ini, seperti halnya kalau jenengan mungkin pernah membaca kitab Sahih Bukhari. Sahih Bukhari punya Imam Bukhari, ya, Muhammad ibnu Ismail al-Bukhari. Beliau ini tidak banyak menambahkan redaksi-redaksi di luar hadis. Ya. Jadi bedanya karya ulama zaman dulu, ya, ulama-ulama salaf, ulama-ulama yang luar biasa itu, bedanya ketika beliau mentaklif atau menyusun kitab itu, beliau tidak menambahkan banyak redaksi dari ucapan beliau. Kalau kita melihat kitab-kitab atau buku-buku yang hari ini kita bisa melihat, itu banyak sekali perkataan redaksional itu dari penulisnya. Semakin banyak redaksinya semakin membingungkan, Pak. Tapi salah satu ciri kitab-kitab yang klasik itu, kitab Turath itu, redaksionalnya sedikit tapi maknanya dalam. Contohnya Imam Bukhari. Imam Bukhari itu menaruh fikihnya itu dalam babnya. Jadi Tabwibul Bukhari, kenapa kok hadis ini ditaruh di bab ini? Sehingga kita yang membaca ini bisa mengklasifikasikan, termasuk bisa mengambil kesimpulan, oh, bab ini berisi terkait bab ini. Nah, termasuk hari ini, Pak, Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani ini kita masih sampai di bab toharoh. Spesifik subtemanya adalah bab air. Tetapi kenapa Imam Bukhari menyampaikan, kemarin kita sudah bahas terkait bab kucing, Pak. Kenapa kok di situ ada bab kucing?
Ya, innahum tawafuna alaikum. Jadi kucing itu tidak najis, ya artinya liurnya tidak najis karena hewan yang itu oleh Allah dimudahkan karena dia itu sering berada di sekelilingmu. Kenapa ini berisi terkait liurnya kucing itu? Karena ada hewan yang itu diharamkan liurnya. Termasuk kemarin terkait bab di sini terkait membahas taharatul hud wal jarad wal kibdah wat tahal. Sucinya terkait hewan, dua hewan atau dua bangkai hewan dan dua darah. Kita tahu semua bangkai itu haram. Kita kemarin sudah pernah bahas di hari apa kemarin itu. Semua bangkai itu haram. Innamal khamru ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rijsun min amal, bukan innamal maitat hurrima alaikum maitata waddamu wa lahmal khinzir. Allah haramkan kepada kalian semua jenis bangkai, waddam, semua jenis darah itu hukumnya haram, Pak. Tapi spesifik dalam hadis ini ternyata baginda Rasulullah menghalalkan dua bangkai dan menghalalkan dua darah. Dua bangkai itu adalah belalang dan ikan. Kok bisa masuk bab air, Pak? Ikan itu hidupnya di air. Nah, jadi masuknya di fikihnya Ibnu Hajar itu di situ, Pak. Termasuk darah. Darah itu sifatnya cair. Ya, maka dua yang dihalalkan, darah dua yang dihalalkan itu adalah darah apa kemarin, Pak? Nah, al-kibda wa tuhal, hati dan limpa. Limpa itu apa, Pak? Paru atau kebuk kalau kita. Gitu. Nah, jadi hati ini, Pak, itu komponennya adalah darah. Maka semua darah yang mengalir itu hukumnya haram kecuali dua, yaitu adalah darah yang itu menggumpal yang di dalam tubuh hewan itu, yaitu hati itu, dan limpa itu kebuk atau paru tadi itu yang dibolehkan. Nah, kalau kita rujuk satu hubungannya dengan kitab air dan kitab toharo itu apa? Kalau toharo berkaitan dengan kesucian, tapi kalau seandainya air itu maksudnya di mana? Maksudnya di hud tadi, atau ikan yang itu hidupnya di dalam air, termasuk darah itu yang sifatnya mengalir. Kemudian selanjutnya kita lanjutkan kembali di pembahasan bab wuqu'uz zubabi fit ta'am. Bab jatuhnya zubab itu lalat, Pak, laler. Bab jatuhnya lalar fit ta'am, di dalam makanan termasuk dalam minuman. Ustadz, apa hubungannya dengan air lah? Termasuk ketika ada lalat jatuh ke dalam air, hukumnya bagaimana, Ustaz? Kalau selama ini hukumnya bagaimana, Pak? Kalau ada makanan kelaleran atau ada minuman tiba-tiba ada laler mencolok, kita selama ini diapakan? Jijik dibuat gitu ya. Nah, Ustaz, dicelup pisan, Ustaz. Mari diombe sak laler ya, Ustaz. Itu pun juga tidak demikian, Pak. Maka di sini disebutkan oleh baginda Rasulullah. Makanya Masya Allah, Pak, kalau kita ini semakin membaca hadis Rasulullah ini, ternyata semakin kita mengetahui Islam itu komprehensif, Pak. Mengatur segala aspek kehidupan, termasuk bab laler itu dijelaskan. Makanya kalau kita itu semakin kita belajar, semakin kita kagum. Baginda Rasulullah 1400 tahun yang lalu itu termasuk memperhatikan bab yang sangat sederhana, yaitu bab laler, Pak. Laler kok diperhatikan. Ya, termasuk Rasulullah itu kalau di dalam Al-Quran itu membahas terkait bagaimana laut, Pak. Padahal Rasul itu hidupnya bukan di laut, hidupnya di padang pasir. Tapi kenapa kok banyak bahasan terkait laut? Nah, terkait ikan dan lain sebagainya itu. Artinya memang baginda Rasulullah ini ya bukan berbicara dengan hawa nafsunya, tapi diwahyukan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui perantara malaikat Jibril alaihissalam. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Hurairah, ya, diriwayatkan dari sahabat bernama Abu Hurairah. Siapa nama Abu Hurairah, Pak? Dulu pernah kita sampaikan di bab-bab awal. Nama asli Abu Hurairah itu siapa? Nama aslinya adalah
Abdurrahman ibnu Sakhr, Pak. Abdurrahman ibnu Sakhr itu kenapa kok disebut Abu Hurairah? Karena suka kucing, Pak. Makanya hirroh itu dari kata Hurairah, dari kata hiroh. Hiroh itu kucing kampung. Kalau kucing kucing kota itu namanya kitun. Disebut cat, disebut kitty, Pak. Ya, Hello Kitty. Kalau anak kita atau cucu kita itu ada namanya hewan itu Hello Kitty, Pak. Kenapa? Karena kucing itu kucing kota. Ya. Abu Hurairah itu suka kucing, suka ngasih makan kucing, maka disematkan oleh Rasulullah itu ya, yang nama aslinya adalah Abdurrahman ibnu Sakhr, karena dia ini termasuk bapaknya kucing. Abu artinya bapak, Hurairah itu bapaknya kucing. Ya, radhiyallahu anhu, semoga Allah meridhoinya. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, idza waqa'a dzubabu fi syarabi ahadikum falyaghmishu thumma liyanzi'ahu fa inna fi ahadi janahaihi da'an wa fil akhari shifaan, akhrajahul Bukhari. Maka disampaikan oleh baginda Rasulullah, jika ada hewan lalat, Pak, jatuh ke dalam minuman di antara kalian, falyaghmishu, hendaknya mencelupkan seluruh bagian dari tubuh lalat tersebut. Kalau kita kan jijik, Pak, ya, tapi ini hadis Rasulullah. Kenapa kok demikian? Karena ada sebabnya, Pak. Summa liyanzi'ha, kemudian dikeluarkan, bukan dimakan atau Pak, bukan diminum atau dimakan, bukan. Summa liyanzi'ha, kemudian dikeluarkan, fa inna fi ahadi janaihi da'an, karena di salah satu daripada sayapnya itu ada racun, ya, wa fil akhari shifaan, dan di sebelah sayap sebelahnya itu ada obatnya. Ini yang sering kita dengar. Maka, Pak, kita bisa mengambil fikih hadis atau fikih daripada hadis ini apa, Pak? Yang pertama, az-zubabu al-mayyitu tahir. Lalat yang mati atau bangkai lalat itu tahir, Pak. Tahir itu suci. Ya, kenapa kok seperti itu? Wala yanjuzu asyarabu au at-ta'am, dan tidak membuat najis makanan dan minuman yang itu tertempel oleh lalat tersebut. Jadi kalau seandainya, Pak, kita ada lalat mati mencolok di minuman kita, di makan kita, apakah makanan itu tersebut tidak boleh dimakan? Boleh, Pak. Dibuang lalernya kemudian dimakan, itu masih halal. Artinya hewan lalat itu yang kita bisa ambil daripada hadis ini, hewan lalat itu tidak najis, ya. Kenapa kok lah? Ini ada alasannya. Kenapa kok tidak najis? Nanti ada indikatornya. Hewan mati atau bangkai sesuatu yang najis sama tidak najis. Li'annahu maitatan la nafsa laha sa'ilah. Karena hewan lalat itu termasuk hewan yang ketika mati itu tidak mengalir darahnya. Ya. Atau laisa laha damun sa'il. Maka apa ini, Pak, indikatornya? Ketika kita melihat hewan yang ketika mati atau yang ketika itu dibunuh atau disembelih itu ada darah mengalir, bangkainya itu haram. Tapi kalau ada hewan seperti kemarin kita sampaikan bangkai belalang, yang ketika disembelih atau mati tidak mengeluarkan darah yang mengalir. Darah mengalir, Pak, ya, bukan Ustaz, ada darahnya, Ustaz. Ada darahnya. Nyamuk ada darahnya, ada darahnya, tapi darahnya tidak mengalir. Ya, maka hewan tersebut bangkainya tidak najis. Paham sih? Ini indikator, Pak, indikator dari para ulama terkait bagaimana kita mensikapi hewan yang itu mati menjadi bangkai najis atau enggak najisnya. Oke? Illa idza kathura wa ghayyara al-ma' fa innahu yanjusu. Kecuali jikalau saking banyaknya hewan tersebut, lalat tersebut itu, Pak, saking banyaknya kemudian bisa merubah daripada air tersebut, maka itu hukumnya najis. Paham, Pak? Jadi kalau ada lalat, Pak, satu keranjang, satu bak isinya lalat semua, kemudian bisa merubah daripada air tadi itu, maka hukumnya najis.
Tapi kalau ada satu lalat, dua lalat kemudian tidak merubah, maka nggak najis. Kenapa? Karena hewan lalat termasuk bangkainya tidak najis. Apa indikator tidak najis? Ketika darahnya, ketika disembelih atau dibunuh tidak mengalir. Ini terkait patokan daripada bangkai daripada hewan, apakah najis atau tidak najis. Kemudian yang kedua, fikih hadis yang bisa kita ambil dari hadis ini, az-zahir anna ad-da'a wasy-syifaa'a mahmulani 'alal haqiqah, ya. Kita bisa melihat, Pak, ya, sesungguhnya secara nampaknya, secara zahirnya ada racun dan obat yang itu mahmulani 'alal haqiqah, yang mana sesungguhnya secara hakikatnya itu memang ada dua zat yang itu di dalam sayap daripada lalat tersebut. Maka di sini disampaikan fa inna lahu syawahid wan nadzair, dan di dalamnya itu betul-betul ada bukti ilmiah dan ada penelitian terkait itu, Pak. Jangan bisa cek di YouTube, Pak, ketika ada ulama meneliti di lalat itu, Pak, ternyata memang betul satu sisi sayapnya itu mengandung racun, satu sisinya mengandung obat. Maka bukan hanya lalat, Pak, bukan hanya laler. Ternyata Allah Subhanahu wa taala menciptakan dua hal yang itu saling bertentangan, seakan-akan bertentangan, itu bukan hanya lalat. Contohnya apalagi? Kenahlah. Seperti hewan yang namanya nakhla itu yang untuk tawon, lebah. Lebah itu disampaikan oleh baginda Rasulullah, ya, termasuk di dalam Al-Quran kita bisa melihat yakhruju min batniha syarabun nafi' wa yanbutu min ibriha as-summun an-naqi. Tawon itu, Pak, dalam satu perut itu ada zat yang itu bisa diminum, yang itu bermanfaat bagi kesehatan tubuh, yaitu madu. Dalam satu perut juga itu, Pak, ada zat yang itu bisa membuat kita ini keracunan, Pak, disebut dengan entup. Apa, Pak, bahasa Indonesia entup itu apa? Sengat. Dalam satu perut, Pak, bayangkan. Artinya apa? Di sini Allah Subhanahu wa taala ingin menunjukkan kepada kita ternyata bukannya lalat, Pak. Lalat itu di samping sayapnya mengandung racun, satunya mengandung obat. Dan jangan heran, di hewan lain pun ada, termasuk di dalamnya adalah tawon tadi itu. Di satu perut, Pak, ada minuman yang bermanfaat bagi kesehatan, di sisi lain ada racun yang bisa membuat kita ini kalau dientup, Pak, itu bisa jadi bengkak, Pak. Saya pernah kapan hari itu, Pak, ada teman saya itu mampir ke sebuah peternakan tawon, kemudian tidak sengaja bibirnya dientup, Pak. Itu langsung membesar, Pak. Ya, kemudian dia video ngerekam. Aduh, katanya mampir golek madu malah di oleh tawon bibirnya membesar, Pak. Kok bisa? Maka itu Allah Subhanahu wa taala menciptakan sedemikian rupa luar biasa. Ya, nah ini luar biasanya Allah Subhanahu wa taala menciptakan dalam satu perut ada dua zat yang itu berbeda. Kemudian yang ketiga, ya, yang bisa kita ambil dari fikih hadis terkait dzubab atau terkait lalat ini, Pak, jawazu qatlidz dzubab, jawazu qatlidz dzubabi daf'an li dororihi. Boleh nggak kita bunuh lalat, Pak? Bunuh lalat itu boleh nggak? Nggak boleh. Kenapa kok nggak boleh? Kalau boleh apa alasannya? Kalau nggak boleh alasannya apa, Pak? Nggak boleh dibunuh. Kalau tiba-tiba bunuh yang tidak bersalah itu nggak boleh, Pak. Cuman di sini dalam hadis ini, Pak, ya, ketika Rasulullah SAW memerintahkan untuk mencelupkan lalat ketika ada di minuman atau dimakan kita itu boleh untuk mengusir atau di sini boleh membunuh, Pak. Tapi ada alasannya. Maka dikatakan di sini ulama mengatakan dalam fikih hadis ini jawazu qatli adz-dzubabi daf'an li dororihi.
bolehnya kita itu membunuh lalat itu untuk mencegah kemudaratannya. Maksudnya apa? Ada lalat Pak mencolok, kita celupkan sekalian mati. Kan mati Pak, dicelupkan sekalian kan tenggelam. Ya, mati. Kemudian ketika mati, kenapa kok harus dicelupkan? Karena di sampingnya ada syifa, ada obat yang itu harus memang kita celupkan. Jadi kalau niatnya untuk itu Pak, itu boleh. Tapi bukan tiba-tiba kita mana ada lalat. Bukan itu, bukan berburu lalat Pak. Atau kalau tidak boleh, orang-orang yang punya warung itu kan dia ada punya alat cedak gitu. Wah, itu tidak boleh, ini haram Pak. Karena kalau nggak boleh konsekuensinya kepada haram, hukumnya dosa. Tapi di sini kalau daf'an lid-doror, untuk dalam rangka supaya mencegah dari kemudaratan itu boleh. Termasuk ketika kita nyelupkan kemudian mati Pak, maka itu boleh kita melakukan itu. Termasuk dilem mati toh. Nah, itu tujuannya apa? Daf'an lid-doror, supaya hewan itu nggak mencolok ke situ. Karena apa? Nggak apa-apa. Tapi kalau kita punya tujuan berburu lalat Pak, kemana nggak boleh ya. Artinya dalam rangka wilayah kita kemudian ada maslahat di situ, kita bunuh dalam rangka untuk supaya tidak terjadi doror. Karena kalau ada makanan yang kita sajikan, ada tamu kemudian ada lalat, tidak tahu itu sampai itu ada potensi nanti ada berpenyakit dan lain sebagainya. Karena Rasulullah memerintahkan ketika ada lalat kita lihat celupkan semua. Paham ya? Jadi ketika dicelupkan mati, maka di situ boleh di situ. Maka ulama mengambil kesimpulan bolehnya untuk membunuh lalat dalam rangka untuk mencegah daripada kemudaratan. Wa annahu yutrah, kemudian setelah dicelupkan Pak, yutrah itu dibuang. Wala yu'kal, dan tidak boleh dimakan Pak. Ya, Ustaz, boleh nggak dibikin peyek Ustaz? Lah itu nggak boleh Pak. Ini dicelupkan dibuang. Ya, yutrah itu dibuang. Ya, tidak pribon nyamuk dibunuh. Ya, lagi apa namanya? Alasannya daf'an lid-doror, mencegah mudarat. Jadi kalau seandainya kita ngeplak itu boleh nggak boleh? Supaya kita memang tidak digigit nyamuknya tadi. Atau kalau sebelum kita tidur Pak pakai baygon, siram disemprot seret sebagainya, kemudian disemprot kemudian mati boleh. Nah, jadi hewan-hewan yang itu tanda kutip Pak ya, itu dalam rangka kalau seandainya kita mencegah, jadi memang bukan niat untuk membunuh, tapi karena dia mengganggu maka kita daf'an lid-doror tadi. Jadi ada ilahnya, ada sebabnya, bukan semata-mata dibunuh tanpa sebab. Paham sih? Ustaz, kalau semut pripun Ustaz? Semut itu ada ayat yang menerangkan ketika Nabi Sulaiman hendak lewat, kemudian ketika hendak lewat itu dikabarkan di dalam Al-Quran itu bahwasanya sesungguhnya Nabi Sulaiman itu mau lewat, kemudian kita bersegera. Artinya ketika itu Nabi Sulaiman mendengar, kemudian beliau berhenti karena ada semut yang lewat tadi. Tapi Pak, kalau seandainya ada semut Pak tiba-tiba gigit di tubuh kita, ada semut semut merah gitu Pak, cangkrang, tiba-tiba gigit, terus apa yang kita lakukan Pak? Tepat gitu ya, nah, itu enggak apa-apa. Tapi kalau dengan sengaja di pohon ada semut dibakar, itu enggak boleh. Maka kita berusaha kalau dia tidak mengganggu, kita tidak membunuh. Tapi kalau mengganggu Pak, kita mungkin membunuh dan sebagainya, itu ada ilah daf'an lid-doror. Ya, daf'an lid-doror, jadi mencegah daripada kemudaratan untuk diri kita. Ini terkait membunuh daripada hewan-hewan di sekeliling kita, termasuk lalat tadi itu. Taib. Kemudian selanjutnya di hadis nomor 14 ya, di subtema terkait al-maqtu' minal bahimati al-hayyah. Ini juga secara fikih hadis ini Pak, apa hubungannya dengan kitab air atau dengan bab air Pak? Di sini dijelaskan terkait al-maqtu'u minal bahimati al-hayyah. Bagaimana mensikapi bagian tubuh daripada hewan yang terpotong dan masih hidup Pak. Paham sih? Jadi kalau seandainya ada bagian tubuh dari hewan Pak kemudian dipotong, kemudian hewan tersebut
masih bergerak-bergerak. Apa hukum daripada bagian yang terpotong dari hewan tersebut? Nah, ini ada penjelasannya di sini. Bismillahirrahmanirrahim. Wa an Abi Waqid Al-Laitsi, dari sahabat Abi Waqid Al-Laitsi radhiyallahu anhu, semoga Allah meridhoinya. Qala, ya, beliau bersabda, beliau mengatakan, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ma quti'a minal bahimati wa hiya hayyatun fahuwa mayyitun, akhrajahu Abu Daud wa Tirmidzi wa hasanahu wal lafdzul lahu. Baginda Rasulullah bersabda, jikalau ada bagian daripada hewan terpotong, ya, wahiyya hayya, kemudian bagian tersebut itu masih hidup, Pak. Apa, Pak, gambaran hewan yang dipotong tapi masih hidup kira-kira? Cecak. Apalagi selain cecak? Tulang. Ular. Betul, ular. Dipotong masih bergerak-bergerak, Pak. Okay. Nah, maka Rasul mengatakan fahuwa mayyit, maka dihukumi hewan yang terpotong tadi itu bagiannya itu hukumnya hukum bangkai, hukumnya mayyit, hukumnya bangkai, ya. Kenapa kok bisa demikian? Nah, ini ada fikih hadisnya, Pak. Ini Masya Allah, ini kitab ini mubarak, ini ada penjelasan terkait fikih hadisnya. Yang pertama, kullu juz'in infasala minal hayawani halun halu hayati fa innahu najis. Semua bagian daripada hewan yang itu terpisah dalam keadaan hidupnya, maka hukumnya najis. Saya ulangi lagi, Pak, di sini, Pak. Semua hewan yang itu bagian tubuhnya terpisah daripada hewan tersebut dalam keadaan hidup. Contoh, Pak, hewan itu hidup dipotong, Pak, bergerak-bergerak. Yang bergerak-bergerak ini mati. Kenapa? Karena dipotong ketika dalam keadaan hidup. Kecuali hewan tersebut disembelih, Pak, ya. Kemudian ketika disembelih, ini sudah bukan mayit, ya, karena ini sudah disembelih dengan cara syar'i. Kemudian ketika dibelah, kemudian ada tubuh yang bergerak-bergerak biasanya. Ada ototnya atau ada apa bergerak-bergerak, maka itu hukumnya tidak najis. Tapi kalau hewan dipotong, contoh sapi, Pak, dipotong kakinya jepret, tidak disembelih, tiba-tiba bergerak-bergerak, ya, maka kaki sapi yang dipotong dalam keadaan hidup tadi ini, Pak, ini jadi bangkai. Atau ada ayam, Pak, ketabrak mobil, cecek, kakinya terpisah, jepret, yang bagian besar ini masih setengah hidup, Pak. Wah, jenengan tahu kesempatan kita tak sembelih pisan, eman-eman, kemudian disembelih, nah, maka ini boleh dimakan enggak, Pak? Karena dia masih hidup, belum mati, belum bangkit, disembelih mati. Kok sikile kok pisah iki, dijogok pisan, Pak. Yang sikile enggak boleh, Pak. Ini bangkai. Paham sih? Nah, karena ketika ada bagian tubuh terpisah dalam keadaan dia masih hidup, itu hukumnya hukum bangkai dan itu hukumnya najis. Paham nggih? Nggih. Li'annahu kal maitah. Kenapa kok dianggap najis? Karena ini hukumnya hukum maitah, hukum seperti bangkai. Maitah itu artinya mayit, ya. Baik. Yang kedua, fikih hadis yang kedua, kita bisa mengambil satu kesimpulan, yustafna min dzalika labanul hayawani ma'kulil lahm. Maka diistisnakan atau dikecualikan, Pak, ya. Dikecualikan yaitu labanul hayawan ma'kulul lahmi, yaitu susu daripada hewan yang itu dagingnya boleh dimakan. Ini ada kaidahnya, Pak, ya. Jadi kalau seandainya, Pak, kalau tadi daging, nah makanya, Pak, ini Masya Allah, ya, apa hubungan bagian yang terpisah ini dengan bab air? Ya, bab air itu kan tidak ada hubungannya dengan yang terpisah, Pak. Ternyata, ya, Ibnu Hajar Al-Asqalani menaruh ini karena, Pak, laban itu, susu ini, Pak, ini adalah merupakan cikal bakal pembentukan daging dalam bayi. Bayi itu, Pak, brojol, itu nggak makan nasi, nggak makan apa-apa, itu hanya minum susu kemudian jadi daging. Maka komponen daripada susu ini, Pak, ini membentuk daging. Maka
ulama mengecualikan ketika susu yang keluar dari hewan yang boleh dimakan dagingnya itu tidak, hukumnya bukan mayit. Ingat Pak, hewan yang boleh dimakan dagingnya. Ustadz, ada kera Ustadz, apa nyusu tak apa jenenge tak peres. Nah, itu jenengan nanti keranya, kera betinanya marah satu, yang kedua itu nggak boleh Pak. Kenapa? Karena nggak boleh dimakan dagingnya. Apa hewan yang boleh dimakan dagingnya? Itu kambing. Yang kedua sapi, yang ketiga unta. Itu Pak, susu itu adalah pembentuk daripada daging. Maka ulama mengatakan susu itu, laban itu adalah merupakan bagian komponen dari daging. Maka ulama mengecualikan selain hewan yang terpisah atau bagian yang terpisah itu susu. Jadi hukumnya tidak haram dan itu bukan bangkai. Betapa ulama itu luar biasa Pak, memberikan satu kesimpulan yang itu luar biasa dari hadis Rasulullah SAW. Susu kuda itu mboten haram. Apakah kuda itu haram hukumnya dimakan? Tidak. Ya. Kalau di NTBN itu ada namanya susu kuda liar Pak. Itu katanya untuk kejantanan dan lain sebagainya. Itu boleh. Kuda itu boleh dimakan. Kerbau itu boleh nggak dimakan? Boleh dimakan. Cuman karena kuda itu mungkin harganya mahal Pak di Jawa, makanya orang itu eman-eman mau nyembelih kuda. Di Tempe itu ada pacuan kuda. Sebagian orang itu makan sate kuda itu ada. Ya, tapi mungkin harganya mahal dan sebagainya. Tapi boleh dimakan kuda itu. Ya, itu hewan yang termasuk dagingnya boleh dimakan. Gitu nggih. Ya, jadi Ribon? Ribon dagingnya? Tapi disembelih? Oh, enggak boleh. Ketika dia terputus tidak dari jalan sembelih itu mayit Pak. Itu namanya bangkai. Meskipun masih kejet-kejet. Jadi yang terpisah itu bangkai. Jadi ada sapi ketabrak Pak, kakinya itu mencelat. Lah, tubuh yang besarnya itu masih hidup. Jadi dengan sembelih itu boleh dimakan. Tapi yang bagian yang mencelat tadi itu Pak, itu bangkai hukumnya. Meskipun masih ada kulitnya, meskipun itu ketika terpisah itu jadi bangkai. Meskipun kulitnya nyambung, tapi terpisah dari bagian utuh tubuhnya. Paham sih? Jadi kalau ada sapi ketabrak, kambing ketabrak, ayam ketabrak terpisah Pak, nggih, maka itu hukumnya bangkai. Paham sih? Ini apa namanya, ulama ngendikanya demikian. Pribon? Nah, boleh. Tapi betul lah. Ini ketika hewan berburu Pak lah, sama. Nanti juga ada bab di sini yang datang berburu menggunakan hewan buruan. Nah, nanti ada babnya sendiri Pak. Jadi ketika dia itu diburu mati dengan hewan buruan ini, dia ada hukum yang nanti akan dijelaskan. Ala kulli hal yang jelas ketika itu kalau pakai tembak kemudian dia itu belum mati, disembelih Pak. Ustadz, bagaimana kalau kita tembak kemudian mati dulu Ustadz? Nah, maka nanti terkait ini Pak, nanti terkait hukum daripada memburu. Memang niatnya memburu Pak, bukan membunuh. Memburu itu dalam rangka kita itu agar kita itu bertahan hidup. Maka ketika kita dapatkan itu, kita bunuh, dia kejut-kejut, tapi kita tidak tahu kalau itu kena Pak. Tiba-tiba kita jalan setengah jam loh, tiba-tiba ono sing kena mati. Paham sih? Dan sudah jadi bangkai Pak. Bagaimana hukumnya Ustadz? Nah, nanti ada penjelasan terkait itu. Tapi ala kulli hal kalau niatnya itu untuk memburu ya, maka di situ hukumnya hukum menyembelih. Meskipun ada namanya dzabhu asy-syar'i, nanti kita jelaskan terkait bab dzabhu asy-syar'i. Menyembelih dengan jalan yang halal itu bagaimana? Termasuk dengan buruan ini nanti ada penjelasan di bab selanjutnya. Oke, nanti. Apanya Pak? Idealnya itu tepil, kejut-kejut, sembelih. Tepil, kejut-kejut, sembelih. Itu idealnya seperti itu. Tapi tadi itu di bab buruan tadi itu nanti ulama itu membagi spesifikasinya tadi itu bagaimana niat tadi itu. Karena ada sebagian sesembelihan itu
ketika sesembelihan tadi itu tidak melalui jalur syar'i yang ditetapkan oleh syariat, itu ulama merincikan itu. Jadi kalau seandainya ada hewan buruan, kemudian ketika hewan buruan itu mati karena terbunuh, itu ulama mengkategorikan itu haram. Kenapa? Karena matinya itu karena dimakan. Nah, itu nanti ada pembagian dan penjelasan terkait hewan buruan. Ya, jadi ala kulli hal, kalau seandainya kita melihat ada hewan-hewan yang terpisah daripada tubuh aslinya, maka itu hukumnya hukum mayit, hukumnya hukum bangkai. Kemudian dijelaskan di sini, ya. Yang ketiga, kemudian yang kedua tadi dikecualikan susu tadi ya, susu hewan. Yang ketiga, yustasna aidon sya'rul hayawani wa rishuha wa sufiha, ya. Dikecualikan juga bagian daripada tubuh daripada hewan itu, Pak, yaitu sya'rul hayawan, rambut daripada hewan. Jadi rambut hewan itu, Pak, kalau kita cukur kemudian kita pakai, itu hukumnya bukan bangkai, bukan najis. Paham sih? Termasuk rish itu artinya bulu ayam, Pak, apa bahasanya itu? Suwiwi. Ya, Ustaz, cabut suwinya, Ustaz. Kemudian dipakai atau dipakai kemoceng, Pak. Apakah itu bangkai? Hukumnya bukan bangkai. Maka ulama mengecualikan pertama itu rambut, yang kedua itu adalah suwiwi tadi itu rish, yang ketiga adalah suf. Suf itu bentuk bulu yang lebih tebal. Makanya di zaman Rasul itu ada namanya orang ahli sufah. Ahli sufah atau disebut sufi itu kenapa? Karena dia itu punya spesifikasi pakai bulu domba dalam pakaian mereka. Dan mereka ini termasuk orang-orang yang miskin, yang mereka itu membersamai Rasulullah dimanapun beliau berada, termasuk orang suf, ahli suf. Kenapa? Dia pakai bulu domba untuk memakai baju mereka tadi itu. Nah, itu ketika itu dicukur, Pak, di hewan-hewan seperti kambing, termasuk domba, termasuk ayam dan lain sebagainya tadi itu, Pak, itu bukan najis. Paham ya? Itu boleh untuk dimanfaatkan rambutnya atau bulunya. Ada poinnya, Pak, idza kana ma'kulul lahmi. Lagi-lagi patokannya adalah ketika hewan yang dicukur tadi bulunya itu termasuk hewan yang boleh dimakan dagingnya. Ya, kenapa Ustaz kok lagi-lagi yang boleh dimakan dagingnya? Karena memang Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita ini, Pak, hewan itu semua itu menjadi ujian kita. Allah menentukan ini yang boleh dimakan, ini yang nggak boleh dimakan, termasuk yang dimanfaatkan kulit dan rambutnya ini, Pak, ini termasuk hewan yang boleh dimakan. Kalau seandainya contoh kita ini ada monyet, Pak, monyet itu kan tidak boleh dimakan dagingnya, maka kalau kita cukur, Pak, itu tidak boleh dipakai, dimanfaatkan bulu monyetnya, ya, tanda kutip ya, karena di sini patokannya adalah hewan yang boleh dimakan dagingnya. Apa dalilnya? Maka dikatakan liqaulihi ta'ala, ya, min aswafiha wa aubariha wa ash'ariha athathal lakum wa mata'an ilahin. Di surat An-Nahl ayat 80. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menjadikan aswaf, menjadikan bulu-bulunya, wa aubariha, aubar itu ya seperti semacam bulu atau rambut, ya. Wa ash'ariha juga maknanya rambut. Athathal lakum, athathan itu artinya perhiasan atau kebutuhan kamu. Wa mata'an lakum, termasuk yang memperindah diri kamu ilahin, dari waktu yang ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Fahadihi taqta'u minal hayawanil hayy, dan ini boleh dipotong langsung kepada hewan yang masih hidup, Pak. Jadi kalau jenengan pernah lihat di Australia itu, Pak, pembuatan jaket atau membuat baju dari wool, itu mereka hidup-hidup itu dicukur, Pak, sampai gundul. Kemudian woolnya atau bulunya itu, Pak, dipakai untuk bahan membuat kain atau bahan membuat jaket dan lain sebagainya. Itu boleh dicukur, dimanfaatkan ketika dalam keadaan masih hidup, ya. Wahiyya thahirah, maka hukumnya thahirah, hukumnya suci. Wa yajuzu isti'malih, dan boleh untuk dipakai.
bal hiya ni'matun minallah, termasuk itu adalah merupakan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala, lisatril aurah, untuk menutup aurat-aurat kita, wa tajnubu al-har wal bard, termasuk bisa melindungi kita dari panas dan dinginnya cuaca di sekitar kita. Ini terkait bab bab toharo di kitab toharo, bab terkait air, termasuk hewan yang dilarang untuk hewan yang itu najis ketika berpisah daripada bagian tubuhnya. Ada waktu Masian? Satu hadis lagi? 3 menit lagi. Mau tanya jawab nggih? Nggih. Insyaallah di pertemuan berikutnya kita membahas insyaallah bab aniyah. Bab aniyah itu bab terkait perkakas minuman atau gelas, yang itu gelas piring yang itu dibolehkan dan yang enggak dibolehkan. Karena di dalam Islam itu ada sebagian gelas atau piring yang itu tidak boleh dipakai, Pak. Termasuk bab zahab wa fiddah. Ini orang Tempeh ini pengrajin emas, Pak. Pulo ya. Mobil khusus orang perak ya. Perak emas ya. Ada mungkin sebagian jenengan atau sebagian pengusaha itu membuat gelas full atau sebagian bahannya itu dari emas atau perak. Nah, itu hukumnya itu diatur oleh baginda Rasulullah SAW. Coba kita baca di pertemuan berikutnya. Monggo, Pak. Ada mau ditanyakan atau didiskusikan, silakan. Pribun? Jadi babi dikawinkan dengan sapi, terus ada anak dan domba. Itu kan ada anaknya. Itu haram atau benar? Ada, Pak ya? Iya. Dan dari spermanya Oke. Yang jelas, Pak. Saya ingin menjawabnya gini, Pak. Saya ingin menjawabnya gini. Jenengan tahu kenapa doanya orang setelah makan itu alhamdulillahilladzi at'amana wa saqana wa ja'alana minal muslimin. Artinya apa? Segala puji bagimu ya Rabb yang telah memberi makan kami, wa saqana, dan telah memberi minum kami. Ini kan syukur, Pak, makanan minum kita. Kenapa jenengan, kalau jenengan perhatikan doa ini, kenapa di akhirnya dikatakan wa ja'alana minal muslimin, dan terima kasih ya Rabb, puji syukur bagimu ya Rabb telah menjadikan kami itu orang-orang muslim. Kenapa kira-kira? Kenapa kok kita itu bersyukur kepada Allah sudah diberi makan, diberi minum, termasuk diberi dan dijadikan kita ini orang muslim, Pak? Apa kira-kira hubungan dengan makan itu apa? Maka kalau kita perhatikan hadis ini, meskipun hadis ini dikatakan dhaif, jadi bab makan minum ini, Pak, dalam hadis yang sahih itu yang benar tuh kalau mau makan cukup baca bismillah. Boleh nggak kita menerapkan Allahumma barik lana? Itu boleh, termasuk hadis dhaif yang boleh diamalkan untuk fadailul amal, untuk keutamaan amal. Tapi tidak diyakini dari hadis Rasulullah. Termasuk doa setelah makan itu alhamdulillahilladzi at'amana, itu hadisnya dhaif, Pak. Tapi kalau kita perhatikan, kenapa kok ada redaksi dan kami bersyukur ya Rabb telah kau jadikan kami orang muslim. Kenapa, Pak? Hubungannya dengan makan apa? Ternyata, Pak, kita harus bersyukur kita ini dijadikan orang muslim, Pak. Kenapa? Karena makanannya itu diatur oleh Allah. Makanya patokan orang makan orang muslim itu ada dua. Pertama halalan, yang kedua thayyiban. Halal ini secara zat dan cara memperoleh hukumnya, Pak. Secara hukmi dan zatnya. Cara mendapatkannya harus halal, termasuk zatnya harus halal. Thayyib ini, Pak, thayyib ini ketika itu sudah halal, screening pertama halal, yang kedua thayyib itu baik untuk diri kita. Ya, kalau seandainya kita ini punya penyakit jantung atau penyakit sebagainya yang itu, kemudian punya penyakit asam aurat dan lain sebagainya, kita makan sate sampai 100 tusuk, Pak, itu enggak thayyib. Atau kita makan jeroan yang baik, itu enggak thayyib. Kenapa? Karena diri kita ketika mengkonsumsi itu enggak baik. Nah, jadi screening kita itu thayyib sama halal. Jadi halal itu secara zat dan hukumnya, thayyib itu bagaimana keberfungsian untuk diri kita masing-masing. Lah, terkait yang dimakan tadi, Pak, makanya saya itu pernah lihat di Gorontalo itu, Pak, ada pasar hewan, dijual tuh kelawar, dijual tuh anjing,
dijual kucing, dijual tikus. Saya yang lihat tuh gila, Pak. Ya, kenapa? Karena orang-orang di sana yang non muslim itu, Pak, yang orang Nasrani itu makan sembarang, Pak. Dan memang nggak ada aturannya. Kita, Pak, meskipun apa bahasanya, kita nggak pakai agama, kalau lihat binatang-binatang itu geli, Pak. Ya, apalagi campuran babi dengan kambing, kemudian tikus dengan dengan kucing dengan kambing gitu ya, atau seperti itu tambah tidak kita di luar nalar kita. Wong secara tabiat itu tidak sesuai, Pak, menyilangkan hewan yang nggak sejenis itu tidak boleh. Kenapa kok nggak boleh ya? Makanya kita Allah itu menjadikan semua berpasang-pasangan sesuai jenisnya. Makanya di dalam ayat pernikahan itu ya Allah Subhanahu wa taala berfirman itu Pak? Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum. Telah dari tanda-tanda kekuasaan Allah kami jadikan kalian semua itu dari diri kalian, jenis kalian itu berpasang-pasangan. Satu jenis yang sama tapi berpasangan. Lah kalau seandainya beda jenis, Pak, dipasangkan itu tidak masuk, Pak. Kambing sama babi itu kan bukan sesama jenisnya. Ya. Nanti manusia sama sapi, Pak, ya. Memasukkan spermanya manusia di tubuhnya, telurnya daripada sapi itu tidak sejenis. Lainnya orang-orang tidak punya agama di barat itu kan kayak gitu, Pak. Mereka bereksperimen dengan dalil sains, dengan dalil ilmu pengetahuan, tapi nggak sesuai dengan koridor agama. Nah, ini maka secara hukum aja untuk mengkloningkan atau mengawinkan itu tidak boleh. Yang kedua, secara apalagi dimakan juga tidak boleh. Karena memang secara hukum babi itu haram, anjing itu haram, itu tidak boleh. Insya Allah demikian. Nggih, monggo Ustaz, terakhir. Nggih. Saya pernah gini, Pak. Jadi kalau jadi ada namanya wajhut tahrim, ya. Jual beli kucingnya. Jadi ada sekarang itu juga sama, Pak. Saya ingin mengkiaskan dengan apa hukumnya jual beli air. Hukumnya jual beli air apa, Pak? Di dalam Islam itu tidak boleh menjual kebutuhan dasar, itu tidak boleh, Pak. Air itu tidak boleh dijual. Makanya dulu di zaman Rasulullah dulu itu ada seorang Yahudi yang itu dibeli sumurnya karena memanfaatkan kekeringan atau kebutuhan masyarakat itu, kemudian suruh kalau mengambil airnya dijual atau dibeli sehingga masyarakat kesulitan. Akhirnya dibeli sama Utsman bin Affan atau siapa saya lupa, kemudian dibebaskan dan Masya Allah akhirnya orang itu sejahtera karena air tersebut. Lah sekarang, Pak, depo air itu hukumnya apa? Apa? Saya tanya dulu itu. Apa? Kok bisa haram? Orang jual beli depo haram berarti. Apa? Oh, lah. Kita tidak bahas ke situ, Pak, ya. Atau makrila tidak bahas ke situ ya. Tapi hukum dasarnya itu memang kalau terkait kucing itu ada nasnya dan haram, tidak boleh. Tapi gini, Pak, artinya hari ini kalau ada orang jual beli kucing, saya kira itu bukan jual beli kucingnya, tapi mungkin Pak ya, ini tapi perspektif saya itu ada sesuatu yang perawatan dan sebagainya tadi itu sehingga ada harganya. Tadi sama kayak air itu kan yang dijual bukan airnya tapi kemasannya atau nganternya atau menjaga untuk layak minumnya atau filternya, yang itu akhirnya dipakai untuk orang dan dimanfaatkan dan diperjualbelikan. Paham ya? Nah, artinya kalau seandainya kita itu terkait jual beli kucing itu memang ada hadis yang mengatakan bahwasanya baginda Rasulullah SAW itu dilarang menjual kucing dan anjing.
memang ada nas hadis tersebut. Ya, nas hadis tersebut itu memang larangannya terkait hukum menjual kucing dan anjing tadi itu. Riwayatnya hadis Abu Daud. Dan bisa cek nanti kalau pulang atau pakai HP bisa cek itu terkait dalilnya. Tapi kalau saya melihat hari ini ada beberapa macam kucing seperti kucing Anggora, kucing apa mungkin biaya ekspornya mungkin, nah itu Allahu a'lam. Paham ya? Dan itu manfaatnya untuk orang itu kalau beli kucing itu buat apa sih? Buat apa kira-kira Pak? Hobi ya? Ya buat hobi atau buat, nah karena kenapa? Karena kucing itu Pak at-tawafina alaikum, hewan yang banyak di sekeliling kita. Loh apa kok didol? Kalau secara logika seperti itu. Jadi hewan yang banyak atau di sekeliling kita kok didol gitu loh. Nah, artinya kemudian ketika kita itu berhubungan dengan sekarang itu ada namanya pet shop, bahkan dokter kucing itu lebih mahal daripada dokter manusia, Pak. Saya pernah ada teman itu hobi kucing, Pak, sekali mandikan kucing, sawan kucing itu 50.000, Pak. Ngalang-ngalai nyuci mobil cuma 35.000. Nah, jadi mandikan kemudian nyamponi, nyuri itu 50.000. Nah, itu mungkin yang menjadi mahalnya di situ. Oke, ini saya bacakan Pak ya. Ya. Hadisnya ya. Sa'altu Jabiran an thamanil kalb wa as-sinwar. Ya, saya pernah bertanya, jadi hadis Abu Zubair Al-Makki ya, ketika itu saya bertanya ya, Abu Zubair bertanya kepada Jabir an thamani kalbi, terkait harga daripada kalb itu anjing dan kucing, sinwar itu kucing. Qala zajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam an dalik. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam tadi melarang hal tersebut. Ya, melarang terkait jual beli kucing secara terkait menjual dan membeli kucing tadi, ini terkait larangannya, Pak. Ya, jadi hukumnya secara hadisnya itu dilarang, ya. Tetapi kalau saya tadi itu terkait mungkin berhubungan dengan ya hobinya dan lain sebagainya, yang dijual bukan kucingnya tapi perawatan kucingnya atau dan lain sebagainya, Allahu a'lam ya. Tapi yang jelas memang ada dalil larangan terkait jual beli kucing dan jual beli anjing. Oke. Satu lagi. Sampun nggih. Ini dilanjutkan ke pertanyaan berikutnya di pekan berikutnya atau di pertemuan berikutnya, yaitu dengan baca alhamdulillah dan kafatul majlis, alhamdulillahirabbil alamin, subhanaka wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.